Nih, nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini dibagi 3. Satu usul kafi, satu furu' kafi, satu namanya Raudah Al-Kafi. Ini dalam furu' Al-Kafi, karya Imam Al-Kulaini Ar-Razi. Apa kata dia? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi Muhammad keluar pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Bagaimana Nabi Muhammad keluar? Ila zahril Madinah, ke pusat kota, ala jamalin, dia naik kuda, dia naik unta, jamal. Aril jisim, tengok yang berbaris bawah. Nabi Muhammad naik unta, tidak pakai baju, tidak pakai baju. Famarra bin nisa, dan berjalan di depan para perempuan. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Sedang saya aja malu tak pakai baju. Bukan karena saya kurus, enggak. Tak sopan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Nabi Muhammad aril jisim famarra bin nisa, lalu dia berjalan di depan perempuan, fawaqafa alaihinna, dan berhenti di depan mereka. Ini dalam kitab dia, bukan dalam kitab Ahlus Sunnah. Tak bisa dibela sama sekali. Sebelum menanggapi berbagai pernyataan dari Ustadz Kondang ini, perlu para pemirsa ketahui bahwa prinsip mazhab Imamiyah adalah mengembalikan kesohihan semua riwayat kepada Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan oleh para imam Ahlul Bait Nabi berikut ini. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 dan 2, yang diterbitkan oleh Darul Murtado, cetakan pertama tahun 2005, halaman 71. Imam Ridho alaihissalam berkata, apabila terdapat banyak riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti aku telah mendustakannya. Dalam kitab Wasailus Syiah, karya Syekh Al-Amuli, salah satu ulama Imamiyah, jilid 27, yang diterbitkan oleh Muassasah Ahlul Bait, halaman 119, hadis nomor 33.368. Abu Abdillah berkata, sesungguhnya setiap al-haq itu ada hakikatnya, yaitu dasar yang menjadi sandaran, dan pada setiap kebenaran ada cahaya. Maka apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran ambillah, dan apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran tinggalkanlah. Dalam kitab yang sama, halaman 111, hadis nomor 33.347, dari Ayub bin Al-Hur, aku pernah mendengar Abu Abdillah alaihissalam berkata, segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan segala hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran adalah kebohongan. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsiril Quran, karya Sayyid Al-Khu'i, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Anwarul Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 265. Sayyid Al-Khu'i berkata, riwayat mutawatir yang memerintahkan untuk mengembalikan kesahihan khobar kepada Al-Quran. Apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran, maka lemparlah ke dinding, dan para imam tidak mengatakannya. Dalam kitab Al-Ihtijaj, karya At-Tobarsi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Mansyurat Asy-Syarif Ar-Ridha, halaman 215. Imam Hasan Al-Askari berkata, apabila ada riwayat yang disaksikan dan dibenarkan oleh Al-Quran, kemudian ada kelompok yang mengingkarinya dan mereka menentangnya dengan membawakan sebuah hadis yang termasuk dari hadis palsu, maka keingkaran dan penolakan mereka terhadap Al-Quran dapat menghantarkan kepada kekufuran serta kesesatan. Prinsip semacam ini pun digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagaimana yang tercantum dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981, halaman 44, tafsir surat An-Nisa ayat 45. Nabi bersabda, jika diriwayatkan dariku suatu hadis, maka sodorkanlah kepada Al-Quran. Jika sesuai, maka terimalah. Jika tidak, maka tolaklah. Dalam kitab Tahrir Takrib At-Tahzib, karya Bashar Awad Ma'ruf dan Syuaib Al-Arnaud, jilid 1, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 22.
Jika datang suatu hadis kepada kita, hendaknya disandarkan hadis tersebut kepada redaksi sahih, yang mana dia berkedudukan kaidah umum, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ingin kami tanyakan sekarang kepada Ustadz Kondang ini, bagaimana pendapatnya tentang riwayat-riwayat berikut ini yang datangnya dari kitab-kitab rujukan ulama Ustadz Kondang tersebut. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 102, hadis nomor 364, dari Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Rasulullah bersama orang-orang Quraisy memindahkan batu Ka'bah. Sementara saat itu beliau sallallahu alaihi wa alihi mengenakan kain lebar. Lalu pamannya Al-Abbas berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu engkau letakkan pada pundakmu, tentu batu akan lebih ringan." Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi lepas dan dipakaikannya di pundaknya. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wa alihi terjatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu tidak pernah Nabi terlihat telanjang. Dalam kitab yang sama, halaman 76, hadis nomor 268, diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, sesungguhnya Nabi mendatangi istri beliau pada waktu yang sama, di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1195, hadis nomor 2401, dari Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah dalam keadaan duduk tersingkap pahanya atau lututnya. Maka Abu Bakar meminta izin, yaitu kepada Nabi, lalu diizinkan, sementara beliau dalam keadaan seperti itu. Kemudian Umar meminta izin dan Nabi mengizinkannya, sementara beliau masih dalam keadaan seperti itu. Lalu Utsman meminta izin, maka beliau menurunkan pakaiannya. Ketika mereka telah pergi, aku, yaitu Aisyah, berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar meminta izin kepadamu, lalu engkau mengizinkannya, sementara engkau dalam keadaan seperti itu. Namun ketika Utsman meminta izin, engkau menurunkan pakaianmu. Nabi berkata, wahai Aisyah, demi Allah, aku malu kepada seseorang yang sesungguhnya para malaikat merasa malu kepadanya. Riwayat-riwayat seperti ini bagi Ustadz Kondang adalah hal yang biasa dan tidak menjadi masalah. Karena itu, jika rumah Anda terbuat dari kaca, jangan melempari rumah orang lain dengan batu.